Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semuanya pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya Agustiada di Haba Urung Inong. Dan setiap hari Selasa kita akan membicarakan banyak hal yang seputar apakah itu kesehatan, apakah juga dunia perempuan ya. Dan pastinya selama 60 menit ke depan kita akan membahas vaksin MR, ikhtiar untuk buah hati kita ya. Dan saya juga sudah kedatangan bintang tamu saya, yaitu Dr. Aslinar, SPAM Biomed selaku Sekretaris Ikatan Dokter Anak Indonesia Aceh. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam, Tia. Ini ahlinya nih, udah warawiri ke beberapa stasiun televisi untuk membahas tentang kesehatan yang pastinya ya, tentang kesehatan anak yang pastinya lagi. Nah, satu lagi saya pengen nyapa nih. Assalamualaikum, selamat sore untuk Kak Siti Rahmatul Fajri, orang tua penderita virus rubella. Halo. Selamat sore. Wih, cantiknya sama nih kayak saya ya. Oke, pemirsa, sebelum kita membahas ya, ada banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada dokter perihal tentang ya virus ataupun vaksin MR yang ini sampai saat ini masih menjadi dilema untuk sebagian orang tua. Ada yang memilih nggak usah deh divaksin, toh juga anak-anak saya sehat ya, gitu ya biasanya dokter ya. Ada juga yang masih ragu-ragu apakah saya ataupun apakah anak saya bisa terserang virus rubella atau enggak gitu kan. Atau ada yang masih bingung suntik nggak sih. Kebanyakan sekarang ini yang lagi gencar-gencarnya ya dok ya diberlakukan di Aceh untuk anak usia sekolah, betul ya? Usia 9 bulan sampai 15 tahun. Sampai 15 tahun, artinya juga mungkin pemirsa di rumah, ya terutama juga ibu-ibu nih, banyak mendapat surat izin dari tim kesehatan ya, mungkin seperti itu ya dokter ya, untuk meminta izin apakah si anak ini boleh divaksin atau tidak. Sebenarnya memang harus begitu prosedurnya atau gimana sih dok? Untuk memberikan vaksin tersebut di kalangan anak sekolah? Gini, sebenarnya kita di Agustus kemarin ya, 1 Agustus itu sudah pencanangan untuk pelaksanaan program imunisasi MR ini. Di 1 Agustus untuk di Aceh dan di luar Pulau Jawa. Kalau di Jawa sendiri sudah mulai tahun lalu, Agustus dan September tahun lalu. Jadi dikhususkan bahwa di Agustus ini kita untuk anak sekolah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, dan untuk bulan September yang tidak sekolah, berarti yang di posyandu, di puskesmas, seperti itu. Kenapa pakai surat? Karena memang kita tahu menjelang banyak dilema segala macam. Jadi para guru memutuskan memang meminta izin ke orang tua. Gitu. Betul. Jadi ya memang ada sempat polemiknya sampai sekarang masih terjadi, di mana pada saat kita sudah launching, sudah berjalan beberapa hari, ternyata banyak penolakan seperti gitu. itu. Masih banyak yang belum paham ya jadi dokter ya? ada beberapa sekolah yang memang sedikit sekali yang mau seperti itu. Dan itu memang dipicu oleh pada saat itu pada menolak karena menunggu adanya sertifikat halal dari MUI gitu. Betul. Jadi di tanggal 6 Agustus 5 Agustus ya kalau nggak salah saya PLT gubernur kita pada saat itu mengeluarkan, Bapak Nova mengeluarkan statement ya di berita di Serambi Indonesia pada saat itu untuk himbauan untuk menunda pelaksanaan untuk Aceh gitu. Oh gitu, karena masih menunggu dari MUI. Dan kemudian ini saya cerita kilasnya dulu ya biar kemudian pada tanggal 20 Agustus sudah keluar Fatwa MUI nomor 33 tahun 2018 yang mengatakan bahwa vaksin MR itu hukumnya mubah. Mubah itu adalah boleh digunakan. Betul. Oke, baik pemirsa, untuk Anda juga yang punya pertanyaan seputar vaksin MR, ya boleh silakan nanti bertanya di segmen kedua dan juga segmen ketiga. Kami akan membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Aslinar. Nah, jadi baik sekali kalau sore hari ini Anda duduk bersama keluarga untuk menonton ACTV di Haba Urung Inong ya. Dan tapi sebelumnya dok, kita perlu tahu juga bahwasanya sebenarnya yang dimaksud vaksin campak ataupun rubella sekarang, virusnya lagi booming nih ceritanya ya. Boleh nggak sih dokter jelasin sedikit apa itu vaksin campak, rubella dan segala macam ya? Vaksin adalah suatu zat
yang disuntikkan ke dalam tubuh untuk memberikan kekebalan ke dalam tubuh. Kekebalannya itu spesifik. Jadi kalau vaksin MR ya bisa kebal terhadap penyakit campak dan rubella. Kemudian ada vaksin hepatitis B. Jadi kita dipikirkan bahwa untuk mencegah penyakit hepatitis B seperti itu, tergantung jenis vaksin yang diberikan. Jadi untuk vaksin MR ini vaksin baru. Vaksin baru untuk Indonesia baru dilakukan di tahun 2017 kemarin di Pulau Jawa, dan untuk Aceh baru pertama kali. Jadi belum ada sebelumnya. Dan sebenarnya kita senang gitu. Senang kenapa? Vaksin MR ini vaksin yang baru. Vaksin yang baru di mana sebelumnya sudah ada tapi berbayar. MMR kalau pernah dengar, yang untuk ada mumps, measles, rubella. Mumps itu yang penyakit gondongan ya. Dan sekarang pemerintah sudah memberikan secara gratis kepada masyarakat, dan harusnya kita sambut dengan gembira. Vaksin MR ini sendiri bukan vaksin yang baru ya. Di dunia itu negara-negara lain termasuk negara Islam sudah digunakan sejak tahun 74 gitu. Jadi Indonesia mungkin terlambat 40 tahun. Gitu. Lama juga ya. Jadi masalahnya sudah terlambat, malah terjadi penolakan gitu ya. Jadi vaksin MR ini terdiri dua jenis. Jadi vaksin itu isinya kuman, kuman yang dilemahkan, virus yang dilemahkan. Jadi ada dua virus di situ, ada virus campak, measles itu campak ya, dan rubella itu adalah rubella gitu. Jadi satu kali suntikan dia ada dua manfaat seperti itu. Oh gitu. Nah ini dok ada saya ini pengalaman sendiri nih dok. Ketika saya bawa anak saya yang saat itu untuk divaksin imunisasi untuk yang terakhir kali, dokter tersebut pernah mengatakan ini vaksinnya udah lengkap ya, ini jangan diimunisasi yang lainnya. Nanti kalau ada yang minta vaksin semacamnya nolak aja gitu. Ini gimana nih dok? Kan banyak juga nih ibu-ibu yang kayak saya yang awam nih. Usia berapa itu? Terakhir 9 bulan sih. Ya. Sebenarnya memang kalau dulu di bawah tahun berapa tuh ya, 2012 ya apa ya, itu memang yang dinamakan vaksin dikatakan lengkap itu memang untuk anak di bawah 1 tahun sampai 9 bulan. Tapi ternyata dilihat lagi perlu adanya booster. Booster itu adalah dosis penguat. Dosis penguat itu yang harus diberikan berulang kali gitu. Misalkan kalau campak ini harus ada ulangannya di usia 18 bulan. Kemudian ada lagi ulangannya di kelas 1 SD seperti itu. Sama juga dengan DPT, HIV, polio, ada ulangannya seperti itu. Jadi tidak cukup untuk anak di bawah 1 tahun saja. Apakah sudah menjamin yang divaksin tersebut rubella ataupun campak dia tidak akan terkena penyakit campak dan juga rubella nih dok? Kalau sudah divaksin, kemungkinan besar kekebalan dalam tubuhnya sudah ada. Tapi memang tidak bisa mencegah 100%. Jadi vaksin itu tidak mencegah 100% terhadap penyakit yang sudah diberikan, vaksin yang sudah diberikan tadi. Tapi akan tetapi apabila dia terserang dengan virus misalkan campak atau rubella, dia tidak akan mengalami yang beratnya, tidak ada komplikasinya. Seperti misalkan campak, dia kalau memang tetap terkena, tertular oleh orang yang di sekelilingnya, dia mungkin terkena juga, tapi campaknya ringan gitu. Tapi kalau dia tidak punya kekebalan dalam tubuhnya, tidak pernah divaksin, dia akan menderita campak, tapi campak yang berat yang dengan komplikasi. Contohnya bisa terjadi komplikasi ke paru, pneumonia, bisa komplikasi ke otak, ensefalitis, bisa diare, dehidrasi berat, bisa kelainan mata segala macam. Wow. Bisa infeksi telinga juga. Jadi seperti itu. Oke, baik, saya ke Kak Siti deh. Kak Siti, Kak Siti ini kan orang tua penderita virus rubella. Siapa nama anaknya Kak? Yazdan. Yazdan. Umurnya sekarang berapa? 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Ini lagi nonton nggak sih Yazdan ya? Mungkin tidur kali Mungkin ya. tidur. Iya, Kak cerita sedikit dong sangat awal sekali ketika Kakak mengandung Yazdan ini, apa yang Kakak rasakan pertama kali? Awal saya mengandung Yazdan, saya pun nggak tahu waktu itu saya tiba-tiba aja waktu saya periksa ke dokter saya sudah hamil sekitar 2 bulan. Tapi malah saya rutin setiap bulannya saya periksa ke dokter. Tapi kata dokter sih nggak ada apa-apa, nggak ada kendala gitu, sehat-sehat aja. Terus begitu tapi saya mengalami demam. Sebelum saya ketahuan hamil sih mengalami demam sampai seminggu, sampai bengkak di belakang leher gitu. Tapi saya nggak ngeh gitu. Selama demam itu, ini sempat konsumsi obat demam atau bagaimana Kak? Sempat sih karena saya belum tahu saya mengandung ya. Jadi saya sempat juga minum obat. Cuman dalam dosis nggak obat biasa, paracetamol biasa. Betul.
Terus ketika lahir memang sih nggak ada gejala apa-apa, si Yasdannya pun sehat, si adiknya pun sehat. Lahirnya proses Sesar. Sesar. Ketika 1 hari dia normal-normal aja si adiknya. Pas hari keduanya tiba-tiba dia mengalami sesak. Sesak yang begitu parah ya, mungkin parah, sangat parah malahan. Terus kemudian setelah masuk dokter juga mengatakan Yasdan mengalami kebocoran jantung sekitar 3 mili, kata dokter Erlina. Saya merinding nih dok. Jadi dok sebenarnya si ibunya ini virusnya menyerang si ibu nih. Iya, betul. Nah, apakah juga dari makanan, udara, sentuhan atau bagaimana nih dok? Enggak, jadi kemungkinan besar si ibu Yasdan ini, si ibu Siti ini kena virus rubella pada saat dia hamil, tapi tidak menyadari gitu ya. Sebenarnya gejala rubella itu adalah demam, bisa ringan, bisa berat, dan kemudian ada nyeri badan, nyeri kepala bisa, dan ketemu ruam-ruam merah di badan. Tapi itu tidak menjamin juga, karena ada sebagian orang tidak bergejala gitu, karena memang rubella itu sebenarnya kalau untuk yang menderitanya tidak apa-apa. Sulit dideteksi. Iya, rubella itu sendiri tidak seberat campak. Kalau campak itu beratnya ke orang penderita. Iya. Tapi rubella ya agak lumayan ringan, tapi dia sangat menular gitu, ya. Tapi dia menjadi berat apabila rubella ini menyerang ibu hamil. Efeknya bukan ke si ibunya, efeknya ke janin di dalam kandungan. Jadi akan lahir anak-anak bisa keguguran ya. Kalau di awal kehamilan bisa keguguran, kemudian bisa lahir anak-anak dengan yang disebut dengan CRS, congenital rubella syndrome, atau di Indonesia kan sindrom rubella kongenital. Jadi sindrom rubella kongenital itu bisa kelainan jantung ya, bocor jantung, kemudian bisa katarak buta ya, maksudnya ada katarak yang ada putih di lensa mata, kemudian bisa gangguan pendengaran, kemudian bisa gangguan perkembangan, otaknya bisa mengecil seperti itu. Kak Siti, jadi selama 9 bulan itu mengandung Yasdan, selama itu juga adakah demam lagi berlanjut? Enggak, cuman waktu itu saja, dan saat itu dokter tidak mengatakan apa-apa? Tidak, mengatakan bahwasannya saya sehat saja, bayi saya juga sehat katanya, nggak ada gangguan lah. Memang sulit ya dok ya? Ya, tidak terdeteksi di dalam itu. Oke. Nah untuk anaknya Kak Siti Yasdan ini menderita rubella jenis apa ini? Kelainannya berarti bocor jantung sama katarak. Katarak ya? Iya. Nah sekarang usia 3 tahun 4 bulan nih, ngelihat perkembangannya seperti apa? Alhamdulillah selama yang saya lihat ini udah banyak lah kemajuan. Selama pengobatannya ini udah kemana aja? Apakah juga masih berobat di Banda Aceh atau bisa luar kota bahkan luar negeri? Kami rutin dengan si ayahnya tuh bawa si adik ke Medan. Setiap setahunnya pasti bawa dia ke Medan untuk ngecek mata, untuk cek mata. Ini juga ada kemungkinan Yasdan akan dipakaikan kacamata agar dia bisa menulis untuk membaca. Gitu. Bantuan kacamata selain untuk menulis tersebut ya dok ya, fungsi lain apa untuk? Ya untuk melihat, untuk penglihatan. Jadi kadang-kadang walaupun sudah dioperasi dia tanam ya, tanam lensa. Jadi operasi kiri kanan tanam lensa. Jadi tetap dibutuhkan pemakaian kacamata. Jenis tanam lensa itu permanen atau sementara atau bagaimana? Tergantung umur nanti. Jadi kalau bertambah usianya juga akan harus berganti lagi. Begitu, dia harus operasi ya? Dia harus operasi. Wow. Dan biaya lumayan ya. Lumayan. Masih kecil sekali ya pemirsa ya. Saya jadi nggak tahu mau ngomong apa lagi nih. udah ngebayangin bahwasanya ternyata kita sangat menyepelekan vaksin tersebut ya, ataupun virus-virus yang ada sekarang. Bahkan ya saya juga termasuk ibu yang paranoid terhadap virus-virus yang sekarang berkembang. Contohnya saja tetangga masih sehat nih dok. Tiba-tiba ketika anaknya divaksin di sekolah untuk rubella, maaf anak-anak jadi cacat kayak gitu. Tetapi mereka tidak bisa minta pertanggungjawaban siapapun di sini karena mereka sudah tanda tangan. Nah ini dilema juga untuk ibu-ibu ya. Tapi kan yang terjadi tidak ada yang cacat kan? Di beberapa kota ada ya dok ya, seperti saya baca berita di sosmed. Ada anak. Gini. Jadi seperti contohnya kita di Aceh kemarin, di PD Jaya katanya ada yang lumpuh. Ternyata sesudah diperiksa, diinvestigasi ternyata bukan lumpuh. Lumpuhnya bukan karena vaksin. Dia ada penyakit namanya mielitis transversal dan dia akan membaik sendiri. Akhirnya anaknya bisa jalan. Jadi ada namanya koinsiden. Jadi koinsiden itu ada beberapa penyakit yang memang timbul kebetulan saja bersamaan dengan pemberian
vaksin MR. Oke. Jadi jangan semua nanti kalau terjadi ini kaitkan dengan semua karena vaksin. Vaksin, Semuanya diinvestigasi, bisa saja ada namanya KIPI, itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi akan dilaporkan, dilihat perkembangannya, diinvestigasi lah istilahnya. Nanti kita ada Komda KIPI untuk tingkat provinsi, kita ada Pokja KIPI untuk tingkat kabupaten kota. Itu yang tim itu akan turun melihat apakah betul anak ini menderita kelainan, kelainan apapun yang timbul itu karena vaksin atau enggak gitu. Jadi tidak bisa gantung. Memang sekarang kalau begitu ada berkaitan dengan vaksin langsung beritanya boom gitu ya. Benar-benar. Boom Dicari salah. Ya, cepat sekali jadi menyebar. Padahal ternyata belum tentu. Baik. Itu. Ya, pemirsa kami menunggu telepon nanti di segmen kedua dan segmen ketiga. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.